Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita cintai ini. Ya, dalam online ya, belajar online. Baik. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, suri teladan yang kita contoh. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Ya, kembali pelajaran kita, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, yang dimana sebelumnya di bab 4 kita membahas tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, serta pelajaran yang kita ambil dalam kisahnya atasnya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah. Ya, di pelajaran 1 di bab 4 ini kita sudah mempelajari sebelumnya tentang kisah menjelang kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, yang dimana ketika usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan seorang yang jujur, ya, karena kejujuran itu Khadijah bin Khuwailid, ya, seorang pedagang dan hartawan memilih beliau untuk berdagang ke negeri Syam, hingga akhirnya Khadijah nikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, ya, dan seterusnya ini kita sudah pelajari dan diulangi kembali, ya, dibaca-baca di rumah. Di pelajaran 2, pelajaran kita kali ini pelajaran 2 tentang lanjutan daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah saat kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika umur 40 tahun beliau menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, pada saat itu kehidupan beliau Muhammad SAW menerima berbagai tantangan dan halangan yang besar, dan Abu Thalib sang paman melindungi beliau sampai akhir hayatnya, sampai meninggal. Nah, itulah kisahnya, ya, bagaimana perjuangan pamannya, ya, untuk menghalangi orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, ya, melindungi beliau sampai akhir hayatnya. Wahyu Allah Ta'ala untuk menunjukkan, ya, dilihat bukunya di halaman 39. Wahyu Allah Ta'ala yang menunjukkan diangkatnya beliau menjadi Nabi adalah surah Al-A'la, ya, yang begini kisahnya, ya, kisahnya ini mungkin sudah biasa, ya, kita dengar kisah Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hira, ya, yang dimana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril yang kita ketahui adalah malaikat yang membawa wahyu, ya, dari Allah Ta'ala, ya. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, malaikat Jibril datang menghampiri Muhammad SAW di Gua Hira sembari berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, ya, bacalah, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca, ya, Beliau bertutur lagi. Kemudian Jibril memeluk hingga Nabi Muhammad SAW kehabisan tenaga, ya, lalu melepaskannya sambil berkata, bacalah, Iqra. Dan kedua kalinya Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tetap
menjawab, ya aku tidak bisa membaca. Selanjutnya ya, lalu dia untuk kedua kalinya memeluk hingga aku kehabisan, ya Nabi Muhammad SAW kehabisan tenaga kemudian melepaskannya, dipeluk malaikat Jibril ya Nabi Muhammad SAW yang kedua kalinya hingga dia hampir tidak bisa bernapas, ya. Hingga akhirnya dilepaskan oleh malaikat Jibril, lalu berkata, bacalah. Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, dan sembari berkata, ya dilanjutkan surahnya yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama berarti mendapatkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bunyinya mungkin anak-anak sudah hafal ya, sudah hafal ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, satu lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan kita. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Ya, surah Al-A'la ayat 1 sampai 3. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Dari kisah ini bisa kita ambil bahwasanya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Iqra, ya menyuruh membaca. Bahwasanya dengan membaca apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut akan bisa kita pahami, ya. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, rajinlah membaca ya, terutama membaca Al-Qur'an ya, membaca. Niat kita membaca Al-Qur'an cuma membaca ternyata ketika kita rajin membaca Al-Qur'an tidak terasa ya, Al-Qur'an itu menjadi lengket kepada pikiran kita, menjadi hafal ya, jadi hafalan kita ya. Nah, ya, subhanallah ya. Tapi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah ya. Selanjutnya kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di pelajaran tiganya ya. Beberapa saat setelah Nabi menerima wahyu, beliau menyadari bahwa sekarang diri beliau telah diangkat dan ditetapkan oleh Allah sebagai nabi, dan karena didatangi oleh malaikat Jibril ya, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka Nabi Muhammad SAW menyadari bahwasanya dia akan menjadi seorang nabi, yang pada awalnya dari rasul menjadi nabi ya, Nabi Muhammad SAW kembali ke Gua Hira untuk beribadah. Beliau juga berharap kembali bertemu dengan malaikat Jibril yang telah menurunkan wahyu kepada beliau. Setelah menunggu belum juga malaikat Jibril muncul. Menjelang beliau pulang, tiba-tiba muncul di langit dan di bumi ya. Di antara langit dan bumi ya, malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya sedang duduk di kursinya. Ya, wujud aslinya itu besar di antara langit dan bumi. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, begitu besarnya kuasaan Allah ya menciptakan malaikat Jibril. Yang kita ketahui bahwasanya malaikat ini adalah makhluk yang paling taat kepada Allah ya, tidak membangkang kepada Allah, yang paling taat kepada Allah. Malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya sedang duduk di kursinya. Tapi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira ya,
keluar dari gua Hira. Ini adalah yang kedua kalinya ya Nabi Muhammad SAW mendatangi gua Hira, yang berharap malaikat Jibril menjumpa ketika beribadah di dalam gua Hira. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari gua Hira, Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli Jibril lah. Ya, taib anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Dan Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril merasa ketakutan, segera pulang. Ya, kita juga merasa ketakutan juga. Ya, badannya itu antara dari bumi dan langit. Rasa ketakutan. Kedua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Beliau meminta kepada istrinya yaitu Khadijah secara berulang-ulang, selimuti aku, bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat ketakutan, menggigil, meminta kepada istrinya Khadijah untuk menselimuti dirinya. Ketika beliau sudah diselimuti kain, datanglah malaikat Jibril membacakan firman Allah Ta'ala ya, sambungan firman Allah Ta'ala yang bunyinya ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anjir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, yang artinya hai orang yang berselimut. Yang berselimut itu adalah Nabi Muhammad SAW karena ketakutan tadi ya. Bangunlah lalu berilah peringatan ya, berilah peringatan kepada siapa? Peringatan kepada umatnya ya, umat Nabi Muhammad SAW, kepada manusia yang telah meninggalkan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu mereka tidak mentauhidkan Allah lagi ya, mereka tidak menyembah kepada Allah yang pada saat itu zaman Rasulullah dikenal dengan zaman jahiliyah ya. Tapi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, dan Rabbmu agungkanlah ya, Rabb ya Allah ya, la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Dan poin selanjutnya, dan pakaianmu bersihkanlah, disuruh bersuci ya, membersihkan dirinya dari pakaian yang kotor, disuruh pakaian bersih. Karena Nabi Muhammad SAW masih baru pulang dari Gua Hira yang menggigil ketakutan, minta diselimutin, maka pakaiannya kotor ya. Tapi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Dan perbuatan dosa yang menyembah berhala tinggalkanlah ya. Ini adalah sudah kita ketahui bahwasanya di Ka'bah itu pengaruh buruk dari Hubal ya, pengaruh buruk dari Amr ibn Luhai, yaitu membawa berhala yang namanya Hubal ya. Mereka mempengaruhi masyarakat untuk menyembah berhala hingga akhirnya berkembang berhala yang lain yang menjerumuskan manusia pada saat itu. Ya, selanjutnya Rasulullah SAW terkejut dan segera bangun. Khadijah radhiyallahu an berkata, tidurlah wahai suamiku dan istirahatlah. Beliau menjawab, sudah berlalu waktu tidur wahai Khadijah, katanya. Kata Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu. Taib anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, beliau menyadari bahwa dengan turunnya ayat di atas maka kini beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW, yaitu utusan Allah ya, melalui kerjasama dakwah dengan Abu Bakar ya. Maka masuklah Islamlah ya. Maka masuk Islamlah sejumlah orang berikut ini, yang diantaranya adalah Utsman bin Affan ya, Tolha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abu Waqqas ya. Selanjutnya adalah Abu Ubaidah,
Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, Said bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Khabbah bin Al-Ars. Ya. Mula-mula dakwah dimulai dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah dilanjutkan dengan terang-terangan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Musyrik ini adalah orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sinilah ya pembelajaran kita kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah ya. Dengan begitu maka berakhirlah pembelajaran kita di semester 1 ya. Maka Ustaz ambil suatu kesimpulan bahwasanya marilah kita sama-sama menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah kita di dunia. Selamat di dunia dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, dengan cara beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi. Hingga akhirat ya, maka selamat juga akhirat. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis ya, karena sesungguhnya pedoman manusia itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Dengan begitu maka selamatlah kita. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.